Oke, sahabat saya, jumpa lagi di channel Bonsai Mandai Bali. Di video kali ini kembali lagi saya memproses pohon-pohon dengan ukuran yang kecil sampai mami, karena di tempat saya ada beberapa atau lumayan banyak ya untuk jenis-jenis pohon dengan ukuran yang kecil sampai dengan mami. Karena saya ingin memiliki lahan, karena saya ingin memiliki banyak koleksi, namun tidak memiliki tempat yang luas. Jadi saya memilih pohon yang berukuran kecil. Dan juga ada beberapa yang ukuran sedang sampai yang besar pun ada, namun saya hanya beberapa saja untuk pohon-pohon yang dengan ukuran besar. Keuntungan ya kita memelihara pohon kecil. Jadi untuk sekarang pohon-pohon kecil itu lagi tren, jadi harganya pun naik. Kemudian mudah perawatannya ya, artinya mudah kita mengangkat, mengganti media, kita bisa lakukan sendiri. Kemudian menghemat tempat ya, tempatnya juga hemat. Artinya kita lahan sempit juga bisa memiliki beberapa koleksi. Kemudian lebih hemat dalam pemeliharaan ya, jadi seperti media, pupuk, tempat atau pot ya, pot ukuran kecil, pot plastik bisa kita gunakan untuk merawat pohon-pohon dengan ukuran kecil. Dan juga untuk pohon-pohon yang kecil juga sudah ada lombanya khusus, jadi lebih membangkitkan gairah kita dalam memproses pohon-pohon dengan ukuran kecil. Nah, kali ini di depan kita sudah ada pohon sancang program pecah batang. Ini tahapnya ya, tahap di mana ya, akar sudah terlihat sangat jelas. Pembesaran ya, pembesaran di bagian akar. Kali ini ke proses pemilihan tunas ya. Teman-teman bisa melihat bagaimana saya memilih tunas di pohon ini. Oke, teman-teman bisa lihat lebih dekat. Nah, ini ada kawat untuk pengarahan akar ya. Jadi saya lilitkan di batang. Kemudian kita akan melakukan pemilihan di bagian tunas. Jadi tunas-tunas yang tidak perlu kita buang saja. Mending kita mulai dari cabang yang pertama saja ya, dari cabang ini. Cabang ini sudah ada anak cabang satu, kita akan menunggu anak cabang yang kedua di sini ya. Ini anak cabang yang kedua. Jadi kita akan melakukan pengepresan ya teman-teman. Jadi mulai melakukan pengepresan karena sudah terlihat tumbuh tunasnya. Dari awal sudah kita pilih. Nah teman-teman, ini kita ulang lagi ya konsepnya. Ini sebagai anak cabang nanti, ini sebagai anak cabang, kemudian ini sebagai menerus batang. Nanti kita harus los di sini ya, lebih ngelos di bagian sini ya. Ya benar ya. Anak cabang pertama, anak cabang kedua. Nah ini cabang penerus ya, cabang pertama. Nah ini sudah saya pilih tunas-tunasnya. Nah, mudah-mudahan cepat membesar dan dibarengi dengan pembesaran di bagian akar.
Jadi pemilihan tunas itu sangat penting ya, untuk mempercepat pembesaran. Kemudian kita ke bagian yang kedua ya, ke cabang yang kedua. Nah, ini anak cabang yang pertama. Nah, ini agak sedikit rumit ya bagian ini. Mungkin agak lebih memanjang ya di bagian dari cabang. Nanti akarnya juga kita buat lebih memanjang ya, teman-teman. Saya lihat nih, akarnya lebih memanjang. Ini juga kita buat memanjang ya. Kemudian untuk pemilihan di cabang yang kedua sudah, cabang yang ketiga di bagian belakang. Tunas yang dekat dengan pangkal kita buang ya. Nah, untuk cabang di bagian belakang, ini cabang pertama, ini nanti penerusnya, penerus dari batang di cabang di belakangnya. Kemudian ke bagian mahkota, bagian atas. Untuk sementara kita press sampai di sini saja. Oke. Ini penerus, ini cabang bisa kita gunakan sebagai cabang. Ini bisa kita buang ya. Nah, ini untuk ini kita pilih nanti. Dan di belakang ini kita buang. Nah, jadi lumayan ya. Lumayan berat ya untuk memilih tunas saja. Jadi sangat rumit sekali. Karena pertumbuhannya, karena tunasnya kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi kita maksimalkan saja pokoknya. Nah, jangan terburu-buru mengandalkan, karena nanti kita tidak tahu juga nanti bisa tumbuh lagi tunas di sini. Di sini nanti tumbuh, kalau di sini tumbuh kita potong di sini. Ini juga bisa kita gunakan. Ini nanti kita potong juga bisa ya. Jadi jangan terlalu cepat-cepat, terburu-buru ya. Jadi kita press dulu, nanti tumbuh di sini, kita press lagi. Jadi memang betul-betul gimana ya? Artinya sabaran, ketekunan, ketelatenan, dan tetap ya kita kontrol pohonnya ya. Ini sudah terlihat geraknya dari akar, bonggol. Mudah-mudahan pohon ini mantap nanti ke depannya. Jadi kita besarkan dulu, kita suburkan dulu ya pohon. Ini pohon yang pertama, kemudian kita akan ambil pohon yang berikutnya ya. Oke teman-teman, ini yang saya ambil adalah satu jenis dari wahong. Ini sudah tadi saya pemilihan tunas. Jadi tunasnya sebenarnya banyak sekali tumbuh, namun saya pilih di ujung-ujung seperti ini. Saya tumbuhkan satu dari jenis wahong. Ini pohon bergaya unik ya, unik sekali. Mungkin masuk konsep bunjin. Ini pohon ini tidak akan saya okulasi dengan sancang, saya biarkan ori. Saya ingin tahu juga kalau wahong gunung dibuat ori, nanti bagaimana hasilnya. Kita putar dulu. Ini hanya saya update saja karena sudah saya pilih tunasnya kemarin. Nah, jadi yang pertama ya, mungkin kita masuk ke cabang pertama. Hanya menemukan 3 tunas ya, 3-4 tunas ya, 1, 2, 3, 4. Ini masih kecil di sini. Kita lihat lebih dekat. Nah, ini saya anggap cabang pertama.
walaupun gerakannya ekstrim, meliuk dengan keringan. Nah, ini saya 4 tunas saya tumbuhkan di cabang pertama. Kemudian di cabang yang kedua saya anggap ini cabang pertama ya. Jadi saya salah melihat tadi. Ini saya anggap cabang pertama, ini bonggol menukik ke bawah, meliuk. Ini cabang pertama hanya 1 tunas, cabang kedua 4 tunas. Nah, kemudian cabang yang ketiga saya anggap di sini. Kemudian di sini lagi, dan di sini lagi sebagai penerus nanti mahkota ya, terus dari mahkota ini. Nah, pohon ini memang sudah saya pilih karena sangat betul-betul dipikirkan ya untuk memilihnya. Dan juga pohon-pohon yang seperti ini bentuknya ini penting sekali posisi dan juga tapak depan ya. Menentukan posisi dan tapak depan harus tepat sekali ya. Nah, ini hanya saya cek saja, hanya saya review saja. Kemudian kita akan cek juga bahan berikutnya ya. Langsung kita ambil bahan berikutnya. Nah, teman-teman, pohon berikutnya sancang dengan hidup di karang. Nah, kali ini kita akan memilih bagian tunasnya juga. Jadi ini kemarin saya nolkan kembali ya. Kemudian saya suburkan sehingga banyak sekali tumbuh tunas seperti ini. Ini juga termasuk lambat saya dalam memilih di bagian tunas. Sebenarnya dari awal saya konsep dari sini pohonnya, kemudian saya ganti dari sini. Ya, tidak masalah ya. Karena saya melihatnya tampak dari sini lebih indah. Oke, kita pilih. Nah, dari sini dulu. Jadi kita lihat lebih dekat ya teman-teman, mudah melihatnya. Jadi kita lebih dekat lagi. Bagaimana cara saya memilih tunas ya? Yang di bagian bawah yang tidak berguna kita buang saja, karena ini menutupi gerak batang ya. Ini harus cepat-cepat dibuang tunasnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat tunas yang tumbuh di tekukan mending kita buang saja. Nah, semakin terlihat pohonnya. Ini nanti pohon masuk ke connecting root ya. Jadi akarnya ini bisa lihat nih, akarnya menyatu. Ada 2 pohon yang tumbuh di tebing atau di karang. Kali ini saya menemukan 3 tunas saja. Nah, itu tunas untuk cabang pertama, cabang kedua, dan untuk penerus batangnya. Hanya sampai di sana dulu. Kemudian di bagian yang pohon yang sebelahnya, pohon yang lagi satu. Jadi kita harus membuat pohonnya harus ke arah sini ya, arah ke depan. Ini pohonnya mengarah ke belakang. Jadi harus kita pilih dulu tunasnya. Kita akan memilih tunas yang tumbuhnya ke depan ya. Di belakang kita buang. Jadi harus lebih berhati-hati ya. Cabang pertama. Nah teman-teman, untuk pohon yang kedua sebagai pohon utama nanti, ini saya menemukan hanya 3 tunas juga. Saya hanya menemukan 3 tunas saja. Jadi untuk cabang pertama, untuk cabang yang kedua, dan ini sebagai penerus batangnya. Jadi kita perbesar dulu, kita suburkan dulu ya. Nah pohon ini seperti ini tapak depannya nanti.
Jadi ini nanti akan mengarah ke depannya. Ini kan kemarin salah posisi atau kurang bagus posisinya, saya pilih dari sini kemarin. Jadi ya, karena ada akar yang melintang seperti ini, saya kurang nyaman. Mending kita tutupi saja dengan karang ya, seperti ini. Nah, pohon seperti pohon yang tumbuh di tebing atau di karang. Jadi seperti itu ya teman-teman, sangat penting sekali dalam proses pemilihan tunas di tahap awal ya, karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan pohon, biar tidak rugi kita menyuburkan ya, jadi menyuburkan ke tunas yang kita perlukan saja, agar prosesnya lebih cepat lagi ya. Mungkin hanya itu saja di video kali ini, dan mudah-mudahan video-video dari saya ini bisa dinikmati dan bisa bermanfaat. Dan jika ada kekurangan mungkin bisa dimaafkan atau dimaklumi, dan teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam bonsai.